Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita game ini sangat realistis episode yang ke-23. Di episode sebelumnya, tim Mega Banteng berhasil menangkap dan membawa Yuhu ke shelter 404. Dan di episode kali ini, Choguwang mengobati kakak pertama dari keluarga Yu karena terluka akibat serangan begal. Terus musim salju di Wasteland sudah semakin dekat. Gimana keseruannya? Gak usah basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Di episode sebelumnya, tim Mega Banteng berhasil meringkus Yuhu, abang kedua si Loli, dan membawanya kembali ke outpost. Singkat cerita, tim Mega Banteng pun sampai di outpost sambil membawa Yuhu di gerobak mereka. Yuhu pun celingak-celinguk keheranan melihat banyak orang berpakaian biru seperti tim Mega Banteng. Dia pun bertanya untuk memastikan apa mereka semua itu berasal dari shelter ini. Tapi karena Naiten dan Ampletem tidak tahu apa yang dikatakan sama Yuhu, mereka berdua pun mengabaikannya. Tim Mega Banteng lanjut jalan ke gudang untuk menukarkan rusa buruan mereka dengan uang. Bang Tomat yang lagi ngantuk karena nggak ada kerjaan langsung terbangun melihat rusa mutan dilempar ke meja yang ada di dekatnya. Satu rusa mutan ini bernilai 12 koin perak. Setelah memberikan 12 koin perak ke tim Mega Banteng, Bang Tomat langsung mengambil pisau daging dan menunjukkan keahliannya sebagai chef nomor 1 di shelter 404. Mak dawak, dawak, dawak. Cara memotong Bang Tomat sampai membuat Yuhu ketakutan. Apakah mereka ini kanibal? Batin Yuhu yang udah gemetaran. Tiba-tiba Great Gal menyapa administrator alias Choguwang yang kebetulan datang ke gudang. Great Gal menjelaskan bahwa mereka berencana membawa Yuhu ke hadapan Choguwang. Dan kebetulan sekali Choguwang sendiri yang datang kemari. Choguwang pun bertanya dari mana tim Mega Banteng menemukannya. Dengan sedikit sombong, Ampletem menerangkan bahwa mereka menemukan Yuhu ketika sedang berburu. Saat itu, Ampletem hampir mokat kena panah. Namun karena skillnya yang jago, dia bisa menghindarinya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Choguwang menyuruh mereka semua agar melepaskannya. Sontak Yuhu pun keheranan kenapa dirinya sekarang dilepaskan. Loh, Choguwang, ujar Yuhu yang cukup terkejut melihat Choguwang ada di sini. Dia minta maaf karena rekan-rekannya sudah memperlakukan Yuhu seperti ini. Choguwang juga nggak nyangka kalau playernya akan menangkap tetangganya yang ada di Camby Street. Oh iya, ngomong-ngomong, apa mereka semua ini orang-orangmu? Tanya Yuhu. Dilihat dari seragam mereka saja sudah kelihatan sangat jelas. Iya, mereka semua teman-temanku. Apa yang mereka lakukan di sini dengan tatapan aneh itu? Mereka sedang nonton alur cerita. Alur cerita apa? Intinya dirimu masuk YouTube. Dan bagaimana kau bisa sampai ke sini? Mana ayah dan kakak pertama? Tanya Choguwang. Dengan pandangan yang suram, Yuhu menjelaskan bahwa beberapa hari yang lalu ketika berburu, ayah mereka tertembak oleh seorang begal. Sementara itu kakak pertama digigit mutan hina peliharaan begal ketika mencoba menyelamatkan ayah mereka. Setelah kembali ke Camby Street, ayah mereka berhasil diselamatkan. Namun kaki kakak pertama kena infeksi sehingga mengalami demam tinggi dan terbaring lemas di tempat tidur. Ditambah lagi, musim dingin akan segera tiba.
Yuhu tidak tahu apa keluarga mereka bisa bertahan atau tidak. Terlepas dari semua itu, hyena, burung nasar, dan serigala adalah mutan yang tidak memiliki pantangan dalam pemilihan makanan. Ketika mereka tidak dapat menemukan mangsa, mereka sering memakan bangkai, bahkan tak segan-segan memakan guoner. Oleh karena itu, gigi hyena dipenuhi sama bakteri. Luka yang tidak segera diobati tepat waktu dapat dengan mudah terinfeksi, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Choguang pun meminta Yuhu untuk membawa kakak pertama kemari. Siapa tahu dia bisa menyembuhkannya. Mendengar hal itu membuat Yuhu bersemangat karena punya harapan baru. Setelah itu Yuhu minta maaf ke Choguang. Soalnya dulu dia dan keluarganya khawatir mengira bahwa Choguang adalah orang yang jahat. Yuhu juga punya hal lain yang perlu Choguang maafkan. Sejak Choguang pergi meninggalkan Camp Beach Street, Yuhu mengambil ubi yang ditanam sama Choguang di depan rumahnya. Dia perhatikan ubi tersebut tidak bertunas, jadi Yuhu ambil dan makan aja. Choguang tidak mempermasalahkan hal itu. Lagi pula ada yang salah dengan metode penanamannya. Lalu Yuhu menegaskan bahwa Choguang tidak akan menumbuhkan apapun dengan metode tersebut. Untuk menanam ubi tidak cukup hanya dengan memotongnya menjadi beberapa bagian. Kau harus menumbuhkannya terlebih dahulu. Dan setiap bagian harus memiliki setidaknya 2 tunas. Kemudian olesi permukaan potongan dengan abu tanaman sebelum menanamnya. Dengan begitu, mereka akan tumbuh dalam waktu 1 atau 2 bulan. Choguang baru tahu kalau ternyata Yuhu paham cara menanam ubi yang baik dan benar di dunia Wasteland. Choguang pun berniat mencarikan Yuhu pekerjaan ketika musim semi nanti sudah tiba. Pembicaraan tentang pekerjaan bisa dilanjut lain kali. Yang paling penting sekarang, Yuhu harus segera pulang dan membawa kakak pertama kemari untuk segera diobati. Keesokan harinya, Choguang dan beberapa playernya sudah menyiapkan tempat tidur untuk membantu pengobatan si kakak pertama. Tak lama kemudian, Yuhu datang sambil menggendong kakak pertama. Lalu Yuhu menidurkan kakak pertamanya di kasur sesuai arahan Choguang. Terlihat jika kondisi kakak pertama cukup kritis karena luka infeksi dari gigitan mutan hyena. Dengan kondisi medis yang kurang efektif, jika seseorang mengalami infeksi seperti ini, pasti mereka tidak akan mampu bertahan. Kemungkinan meninggal sangatlah besar. Kemudian Choguang membuka bekas luka infeksi kakak pertama yang sangat parah, bahkan sudah bisa dibilang mulai membusuk. Berdasarkan warna nanah pada lukanya, sudah pasti ini infeksi akibat bakteri. Nggak pakai lama, Choguang mengeluarkan kapsul antibiotik oral yang sebelumnya dia dapatkan dari gacha blind box. Dia menyuruh Yuhu untuk meminumkan kapsul ini ke kakak pertama. Dengan cepat, Yuhu meminumkan kapsul tersebut ke kakaknya dan berharap supaya kakaknya bisa pulih dengan obat ini. Di sisi lain, Choguang memberikan abu tanaman untuk menutup luka kakak pertama. Sebenarnya abu tanaman memang berbahaya jika terkena luka. Namun tidak akan menjadi masalah apabila abu tanaman tersebut sudah dipanaskan pada suhu yang tinggi. Choguang menggunakan metode bakteri melawan bakteri. Hal ini sama seperti yang disebutkan dalam ringkasan buku medis sebagai Grim Bai Chow. 5 menit kemudian, kondisi kakak pertama mulai membaik. Choguang tersenyum senang melihat hal itu. Melihat kakaknya mulai menunjukkan adanya kemajuan, Yuhu mulai memanggil-manggil kakaknya. Kakak pertama pun mulai membuka matanya. Yuhu, di mana ini? Setelah menanyakan hal itu, kakak pertama terkejut melihat Choguang di sana. Karena udah lama nggak kelihatan di Camp Beach Street, kakak pertama mengira kalau Choguang sudah mokat. Nggak taunya Choguang tinggal di shelter ini.
Si kakak pertama langsung mengucapkan selamat kepada Cuguang karena berhasil menemukan teman-temannya. Cuguang juga mengucapkan terima kasih atas bantuan keluarga Yu ketika Cuguang tinggal di Camp Beach Street. Sebenarnya keluarga Yu tidak membantu banyak, tidak sebanding dengan Cuguang yang berhasil menyelamatkan nyawanya. Obat yang Cuguang gunakan harganya pasti sangat mahal. Itu semua hanyalah balasan kecil. Cuguang akan memberikan 1 kapsul lagi jika demam si kakak pertama kambuh. Kalau nggak kambuh, simpan saja kapsulnya buat jaga-jaga. Si kakak pertama merasa tidak enak dengan kebaikan Cuguang. Namun Cuguang mengabaikannya dan tetap memberikan 1 kapsul antibiotik ini untuk kakak pertama. Cuguang memberikannya ke Yuhu dan menyuruh Yuhu meminumkannya ke kakak pertama jika sewaktu-waktu demam si kakak kambuh lagi. Tidak lucu jika si kakak pertama mokat ketika digendong Yuhu pulang ke rumah. Melihat kondisi kaki kakak pertama yang belum pulih membuat Yuhu menerima kebaikan Cuguang. Dia langsung mengambil kapsul antibiotik itu dari Cuguang. Terima kasih. Aku berjanji akan membalas kebaikan ini. Setelah kakakku pulang, aku akan datang membantumu setiap hari, tegas Yuhu. Tapi Cuguang menyuruh Yuhu untuk fokus berburu karena saat ini dialah tulang punggung keluarga. Ditambah lagi musim dingin akan segera tiba. Yuhu harus bekerja keras supaya keluarganya bisa tetap bertahan. Jika Yuhu bersikeras untuk membalas kebaikan Cuguang, dengan senang hati Cuguang akan menunggu kedatangan Yuhu di musim semi tahun depan nanti. Lalu dari belakang, Uncle Tam dan Whitehorse cuma bisa diam menyaksikan cutscene ini. Mereka ngomong apaan sih? Tanya Whitehorse ke Uncle Tam. Tapi Uncle Tam sendiri juga kurang paham. Namun dia bisa memberikan gambaran kasarnya ke teman-temannya. Penduduk lokal itu ternyata pergi berburu untuk merawat anggota keluarganya. Namun dia berhasil mereka tangkap. Begitu sampai di base camp, administrator ternyata mengenal dan menyuruhnya membawa anggota keluarga yang terluka kemari untuk diobati. Penduduk lokal itu sangat berterima kasih dan menganggap semua orang yang ada di sini sebagai teman. Menurut Uncle Tam, kemungkinan besar Shelter 404 akan membangun hubungan diplomatik dengan para penduduk lokal tersebut. Terus, bagaimana caranya membangun hubungan diplomatik? Tanya Whitehorse dengan polos. Dasar Pak Tua polos, tentu saja dengan pernikahan, Bahlul. Di dalam bayangan Night Ten, administrator mungkin bisa menikahi anak perempuan dari keluarga penduduk lokal. Karena itu semua adalah rutinitas yang sudah ada turun-temurun sejak lama. Sial, kenapa administrator yang selalu dapat enaknya? Giliran kita kapan? Bentak Whitehorse. Lalu Great Gal menimpali untuk jangan dengerin omongannya Night Ten. Dia lebih suka hubungan antara administrator dengan pemilik toko senjata. Uncle Tam juga setuju dengan Great Gal. Dia heran kenapa gelombang otak Night Ten ini selalu berbeda dari orang normal. Sementara itu, Wisteria malah mengharapkan hubungan sesama jenis alias jomok. Norma-norma sopan santun yang ada di dunia nyata abaikan saja. Toh ini juga hanya sebuah game. Jadi kau suka game jomok? Jauh-jauh dari kami, teriak Night Ten dan Whitehorse. Cuguang yang melihat tingkah playernya dari jauh cuman bisa pelangap-longo. Apa? Dia mau gameku jadi game jomok? Tidak akan kubiarkan. Lihat saja, akan kupotong gaji menjahitmu di versi mendatang, batin Cuguang. Di sebelah, Yuhu mulai membopong kakaknya yang kondisinya mulai pulih. Ternyata kapsul antibiotik Cuguang sangat efektif. Hingga dalam waktu sebentar saja si kakak pertama sudah bisa jalan pincang. Mereka berdua pun mulai berpamitan sama Cuguang. Tak lupa kakak pertama mengucapkan terima kasih sama Cuguang karena sudah diselamatkan. Suatu saat nanti
dirinya pasti akan membalas kebaikan Cuguang. Karena waktu sudah hampir gelap, mereka berdua pun pamit pulang. Yuhu akan menyampaikan ke ayahnya dan Xiaoyu bahwa Cuguanglah yang menyelamatkan kakak pertama. Cuguang pun juga senang dan titip salam buat Xiaoyu. Saat berjalan pulang, Yuhu menghampiri Uncle Tem sebentar. Dia menyodorkan sebuah pisau lipat ke Uncle Tem. Uncle Tem pun bingung apa maksudnya. Ternyata Yuhu mengakui kemampuan hebat Uncle Tem. Jika sebelumnya adalah pertarungan 1 lawan 1, Yuhu tidak akan kalah. Dia menyuruh Uncle Tem menyimpan pisau ini. Yuhu akan menantang Uncle Tem bertarung, dan jika menang, dia akan mengambil pisau ini kembali. Ngomong apa dia? Ngasih pisau ini sebagai tanda persahabatan kah? Batin Uncle Tem yang kebingungan. Lalu Uncle Tem pun bertanya pakai bahasa isyarat. Begitu Yuhu mengangguk, Uncle Tem langsung menyaut pisau itu dan bilang makasih. Hal ini membuat Yuhu nggak bisa memahami orang-orang yang ada di shelter ini. Dia pun pulang sambil membopong kakaknya. Jujur saja, Uncle Tem benar-benar kagum dengan detail dari game ini. Ekspresi wajah NPC dan setiap framenya sangat detail. Terus, apa kau tahu apa yang dia katakan padamu? Tanya Great Gal. Enggak tuh, balas Uncle Tem. Berarti dirimu dijodohkan sama anggota keluarganya yang gembrot, dan pisau itu sebagai tanda pertunangannya. Bacot, iri bilang bos. Di perjalanan pulang, Yuhu bercerita kalau Cuguang bukanlah orang sembarangan. Ketika dia menyarankan kakak pertama dan si ayah untuk menikahkan Xiaoyu dengan Cuguang, kakak pertama tidak setuju dan dia pasti menyesal. Justru si kakak pertama tidak pernah menyesal. Dia hanya mencoba berpikir realistis. Lagi pula dia dan ayahnya bukan tidak setuju. Mereka berdua belum setuju karena asal-usul Cuguang masih belum jelas. Terus kenapa tidak kita nikahkan saja mereka berdua? Yuhu sangat polos. Pernikahan tidak ditentukan oleh satu pihak saja. Dua pihak harus saling setuju baru bisa melakukan pernikahan. Terlepas dari Xiaoyu, gadis-gadis di shelter sangat cantik. Mereka juga bersih dan rapi. Secara realistis, emang Cuguang bakal mau sama Xiaoyu. Aku mungkin gak good looking, tapi Xiaoyu cantik, tegas Yuhu. Waktu kecil Xiaoyu sangat imut, tapi dia sedikit kurus ketika menginjak remaja. Ketika kembali nanti, Yuhu akan membujuk Xiaoyu makan daging yang banyak biar nggak kurusan kayak sekarang. Kenapa kau begitu semangat menikahkan adik kita? Tanya si kakak pertama. Yuhu sebenarnya tidak bermaksud apa-apa. Mau tidak mau, Xiaoyu akan cukup umur di tahun depan nanti. Menurut aturan Beat Street, saat seseorang sudah berusia 16 tahun, mereka dianggap sudah dewasa. Terlepas mereka sudah menikah atau belum, mereka harus menyumbangkan persediaan untuk wali kota. Dengan persediaan yang ada sekarang, mereka tidak akan bisa bertahan di tahun depan nanti. Lagi pula, Xiaoyu harus segera menikah. Jadi lebih baik mencarikan calon yang terbaik sekarang daripada hidup susah dengan mereka. Ngomong-ngomong soal calon, kakak pertama menyarankan si bocil FF dari keluarga Wang. Dia seumuran dengan Xiaoyu. Kemungkinan besar bakal cocok. Nah nih, si bocil FF biadab itu. Tidak akan kubiarkan adik kecilku menikah dengannya, bentak Yuhu. Kemudian kakak pertama mengingatkan Yuhu untuk jangan terlalu fokus sama Xiaoyu. Yuhu juga harus segera cari pasangan. Tenang aja bang, gebetanku ada banyak, balas Yuhu dengan penuh percaya diri. Sambil berjalan pulang, kakak pertama berharap jika salah satu gebetan Yuhu ada yang mau nikah dengannya. Singkat cerita, panel berpindah ke outpostnya Cuguang.
kehidupan outpost mulai mengalami perkembangan. Bazar pun mulai dibuka. Ada yang jual daging segar, aksesoris dari monster mutan, bahkan ada yang jual kalung emas dengan harga 3 koin perak net. Jamur mas. Karena inflasi, harga naik 4 koin tembaga per ponnya. Ayo, teriak Crowy. Jamurnya Crowy langsung diborong habis sama para player cowok yang ada di sana. Selain jamur, Crowy juga punya produk baru, yaitu selai rahasia Tobrut. Harganya 1 koin perak. Selai Tobrut ini berwarna hijau tua, seolah-olah ada aura kematian jika mengkonsumsinya. Jamurnya aja mbak, emang selai Tobrut itu bisa dimakan? Ujar kelompoknya Fajar. Sementara itu di toko senjata, para player meminta Xiayan mengucapkan kalimat-kalimat aneh yang berasal dari game-game yang lain. Jujur saja, keributan ini membuat Xiayan sangat kesal. Tapi apalah daya, karena dia nggak tahu bahasa yang dipakai sama para player yang ada di shelter ini. Nickname Siti adalah Elf King. Dia nge-ship administrator dengan Xiayan. Hal ini membuat si Tobrut kacamata emosi karena administrator adalah husbunya. Husbundiasmu, tingkat affectionmu dengannya aja masih rendah, dasar omong kosong, bentak Elf King. Hari-hari gini terus, nanti malam makan apa ya? Batin Xiayan. Tiba-tiba Cuguang lewat di depan toko senjata. Melihat Cuguang yang ternyata cukup good looking membuat Xiayan terpana. Dia langsung teringat dengan coklat lezat yang diberikan Cuguang beberapa hari kemarin. Cuguang pun memeriksa kinerja para playernya di zona pembangunan. Karena ada tambahan 20 player baru, outpost semakin ramai. Bahkan beberapa player juga buka lapak sendiri sehingga jadi mirip seperti pasar. Cuguang merasa jika shelternya menjadi sedikit lebih baik dari sebelumnya. Tiba-tiba Cuguang menyadari jika salju mulai turun. Tapi dia masih bingung antara ini salju atau hujan es. Lebih tepatnya, suhu saat ini masih di antara 10-15 derajat. Lalu tidak ada awan cumulonimbus di langit atau angin muson. Bahkan awan tebal pun tidak terlihat. Yang terlihat cuma senja samar-samar di Cakrawala. Perubahan musim dingin terjadi karena masa udara dingin mulai lewat lalu bersentuhan dengan aliran udara hangat dan lembab. Sehingga hal ini menyebabkan kondensi dan pembentukan kristal es di atmosfer bagian bawah. Setidaknya itulah tebakan teori Cuguang. Tiba-tiba dia teringat dengan perkataan Pak Tua Charlie yang bilang bahwa musim dingin datang lebih awal. Dan tidak disangka ucapan Pak Tua tersebut memang benar. Bahkan ini lebih cepat dari yang diprediksikan sama Pak Tua Charlie. Sementara itu, Elf King alias Siti terkagum-kagum melihat fenomena turun salju ini. Bagaimana tidak kagum? Ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia melihat salju di dalam game yang benar-benar sangat realistis. Di forum, Cuguang langsung mengupdate pengujian sistem cuaca, yaitu penambahan cuaca bersalju. Cuguang memberi pengumuman bahwa musim dingin sudah tiba. Semua player harap berpakaian hangat dan hati-hati supaya tidak masuk angin. Para player pun mulai memberikan tanggapan mereka. Ada yang mau bermalas-malasan, bahkan ada yang bercerita bahwa dirinya pernah bersepeda sejauh 50 km saat suhu minus 30 derajat. Meskipun begitu, Cuguang sama sekali tidak tertarik dengan komentar-komentar ini. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Bagaimana kehidupan outpost di musim dingin nanti? Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe.
Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.